Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Waalaikumsalam. Naufal. Siang. Yang apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu nih kita. Gimana kabarnya Naufal hari ini? Baik, oke baik. Terima kasih Naufal ya. Oke, baik. Nah, karena ini Naufal itu sekarang kan pindah ke kelas privat yang harusnya itu hari Kamis, cuman mohon maaf kemarin Kak Yananya sedang di luar dan terjebak hujan. Jadi terpaksa dialihkan pembelajaran ini ke hari Minggu jam 11. Nanti untuk kedepannya itu nanti kita mulainya atau belajarnya tetap di hari Kamis jam 7 malam. Oke? Nah, karena ini adalah kelas pengganti atau kelas reschedule, jadi kita baru bisa mulainya hari Minggu jam 11 ini. Oke? Kemudian untuk informasi juga untuk yang kelas privat ini karena ini kelasnya itu satu orang apa namanya? One on one atau cuman ada satu siswa. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya itu durasinya selama 1 jam. Biasanya kalau kita kan 1 jam 1 jam setengah ya yang kelas grup. Nah, kalau privat ini kita belajarnya selama 1 jam lebih intens ya. Nanti kita berakhir di jam 12. Oke. Nah, pertemuan hari ini atau kelas privatnya ini kita mulainya itu di pertemuan yang ke-11. Nah, jadi kan kita mundur dulu nih karena kan Naufal dari pertemuan 11-nya tidak masuk. Jadi kita akan mulai belajar tetap sama sebelumnya Naufal gunakan. Oke, sebelum Kak Ayana lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu tidak terkait dengan jadwal? Enggak, Aman ya? enggak ada. Oke, sip. Karena ini kelasnya satu orang, cuma ada satu orang, jadi nanti ketika pembelajaran atau ketika mengerjakan project, nanti silakan Naufal yang share screen. Oke, setelah nanti Kak Yana selesai menjelaskan. Oke, Kak Yana mau share screen dulu untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sebelas hari satu. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini itu adalah kondisi jelaskan. Program kondisi itu nanti kira-kira pakai bloknya itu blok apa. Kemudian nanti cara menggunakan si blok fungsi blok kondisi tersebut itu seperti apa kalau kita terapkan ke dalam sebuah project. Oke, nah refresh dulu nih. Materi yang udah pernah kita pelajari yaitu koordinat. Oke. Nah, jadi koordinat itu nanti bisa membantu Naufal menentukan posisi sprite-nya itu ada di mana. Kalau koordinat pada stage itu mempunyai berapa ini? Mempunyai berapa sumbu? Mempunyai berapa sumbu? Kalau koordinat itu? Kurang tahu, Kak. Oke, koordinat itu sumbunya ada dua. Ada sumbu X dan juga sumbu Y. Oke. Nah, di sini Kak Yana mau ya. Nah, di sini kan sprite itu, sorry, Scratch itu kan tampilan si gamesnya itu kan kotak gini ya di pojok kanannya ya. Ini kan bisa kita lihat nih hasil projectnya. Nah, di sini ini ada garis dari kiri ke kanan, kemudian ada garis dari atas ke bawah. Nah, ini kalau dalam stage ini kita sebut sebagai sumbu. Nah, kalau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, ini kita sebut sebagai sumbu X. Kemudian dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini sumbu Y. Oke. Jadi nanti kalau dia geraknya kiri ke kanan atau kanan kiri berarti di sumbu X. Kalau dari geraknya itu atas bawah, bawah atas itu di sumbu Y. Nah, ini kan ada titik tengahnya ya. Nah, ini ada titik tengahnya. Ini kira-kira nilainya berapa kalau di tengah-tengah? Kalau matematika nih. Kalau tengah-tengah ini dia nilainya itu nol. Oke, karena dia di titik tengah nilainya nol. Nah, sumbu X dan juga sumbu Y itu dia mempunyai nilai. Nah, sekarang ini nih, dari titik tengah, kalau dia bergeraknya ke sebelah kiri, berarti nilainya positif atau negatif kalau dari nol ke kiri. Kalau dari nol ke kiri positif apa negatif? Negatif. Negatif, betul. Kalau dari tengah ke kiri itu negatif, kalau dari tengah ke kanan berarti berarti nilainya apa kalau di tengah ke kanan? Positif. Positif, betul ya. Nah, jadi nanti kalau si X-nya ini pengen bergerak ke arah kiri, berarti X-nya harus negatif.
Kalau dia pengen bergerak ke arah kanan, berarti dia harus nilainya positif. Kemudian yang Y. Kalau Y dari titik tengah ke atas, itu nilainya positif apa negatif kalau dari tengah ke atas? Kalau dari tengah ke atas, positif atau negatif, nilainya semakin besar. Negatif. Kalau semakin besar itu dia positif. Oke, kalau dari titik tengah ke atas itu dia positif, kalau dari titik tengah ke bawah itu dia negatif. Sampai sini paham? Paham. Oke, ya, nanti Naufal harus ingat kalau sumbu X itu dia geraknya ke arah mana saja, kalau sumbu Y itu dia geraknya ke arah mana saja. Kemudian setiap sumbu itu kalau mau bergerak itu dia punya nilainya. Oke, ke kiri, kiri negatif, ke kanan positif, ke atas positif, ke bawah negatif. Oke, silakan nanti dipahami untuk si koordinat tersebut. Nah, seperti sprite itu bisa berteleportasi atau berpindah posisi. Program pergi ke XY. Program pergi ke XY ini adalah program untuk membuat sprite-nya itu berpindah. Oke, pergi ke X. Nah, pergi ke berarti dia ini fungsinya adalah untuk memindahkan posisi sprite-nya. Kemana? Ke X dan juga ke Y. Nah, jadi nanti silakan tentukan X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti dia akan ketemu misalnya X-nya itu negatif 5, kemudian Y-nya itu positif 5. Berarti posisinya ada di mana? Ada di garis potong atau garis temu. Nah, nanti si sprite-nya ada di sini. Oke, karena X-nya ini negatif 5, kemudian Y-nya positif 5. Tinggal kita tarik garis. Nah, titik temunya ada di sini. Berarti nanti sprite-nya itu akan berpindah posisinya ke titik yang ada di sini. Sampai sini paham pergi ke XY? Paham. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, kemudian, kalau tidak ada titik, X-nya ini 0, kemudian nilai Y-nya 0, berarti kira-kira posisinya di mana? Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Di tengah. Di tengah, betul sekali. Oke, sip. Udah paham nih. Kita lanjutkan lagi nih. Nah, X sama Y itu 0, dia kalau titik persimpangannya itu ada di tengah-tengah. Ke. Mengarah ke itu berarti point in direction, mengarah ke. Nah, nanti di sini tuh kalau point in direction tuh dia kotak, kemudian seperti ini nih. Nah, di sini berarti dia nilainya 0, sudut ya, ini bentuknya sudut. Kalau sudut siku-siku, kalau sudut siku-siku berapa nilainya? Sudut siku-siku nilainya berapa? 90. Nah, jadi kalau dia bergerak ke sebelah kanan, berarti sudutnya ini dia 90. Nah, kemudian kalau dia dari titik 0 bergerak ke bawah, berarti nilainya berapa kalau di sini sudutnya? Ini kan 90 nih. Berarti kalau ditambah 90 lagi jadi berapa? 90 tambah 90? 180. 80. Nah, ini dia nilainya positif. Kemudian, Kak, kalau dari 0, kemudian dia bergeraknya ke sebelah sini, kira-kira ini sudutnya nilainya berapa? Kalau dari 0 ke sebelah kiri, sudutnya berapa kira-kira? Tadi kan kalau ke kanan positif 90. Kalau ke kiri berarti, kalau ke kanan positif 90 nih geraknya. Kalau geraknya ke kiri berarti sumbu-sumbu. Kalau ke kiri berarti nilainya negatif 90. Ya, tadi kan ke kanan itu positif 90. Kalau dia bergeraknya ke arah kiri, sudut ya, ini sudut, dia nilainya negatif 90. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan semua ini. Oke, nah pelajaran satu, kita roll atau mengendalikan sprite. Bisa nanti menggerakkan sprite, bisa nanti memindahkan sprite. Nah, kemudian nanti setelah kita mempelajari gerak kontrol, kemudian kita akan uji project yang kita buat. Oke, kemudian
Oke, nah pada pertemuan hari ini itu kita mau belajar program kondisi. Nah, program kondisi ini nanti bisa Naufal terapkan atau Naufal gunakan pada setiap karakter atau pada setiap sprite. Jadi nanti sprite-nya itu akan kita berikan program kondisi. Oke, kemudian nanti kita akan mengerjakan bot Mars, di mana proyek yang harus dikerjakan itu adalah menyortir kargo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Oke, nah lesson Novel silakan sambil login Kak ya, Mas Yodi. Pilih modul 3 lesson 1. Oke, udah kebuka tuh. Aku dulu nih. Nah, di sini ada ini nih, apa namanya? Ada petunjuknya dulu. Tetapi sebentar. Kotak kuning dalam Naufal harus memindahkan di sini. Ini kan buat Marsnya nih. Nah, buat Marsnya ini dia harus ambil kargonya. Kemudian setelah dia ambil, baru dia letakkan di posisi yang sebelah sini. Nah, yang harus Naufal lakukan, pertama lihat dulu, dia bergeraknya ke arah mana, kemudian dia melangkahnya berapa banyak, ambil, kemudian baru simpan. Nah, kayaknya ini akan kasih contoh dulu untuk yang nomor 1 nih. Nah, di sini, ini kan ada si board Mars-nya nih. Board Mars-nya itu, dia harus ambil kargo. Nah, kargo ini yang kotak ini ya, yang kotak kuning. Kemudian dia harus meletakkan di yang ada gambar tools atau alat-alat nih. Nah, dia posisinya kan ngadep ke sini nih. Kalau dia mau ke kargo, berarti dia harus gimana jalannya, Naufal? Kalau mau menuju kargo. Kalau mau menuju kargo, apa? Move forward. Move forward. Oke. Move forwardnya berapa kali? Berapa langkah? 1. 1. Oke. Kita masukkan move forward. Nah, harus ambil kargonya. Berarti tambahin program apa untuk ambil kargo di sebelah sini? Take the cargo. Nah, kita ambil kargonya. Nah, kemudian untuk dia bisa ke sini, dia berarti harus kemana lagi nih? Setelah dari kargo, berarti dia harus kemana kalau mau nyimpan? Tahu, Val. Setelah dia ngambil kargo, berarti dia harus kemana kalau pengen nyimpan si alat-alatnya? Left. Left. Berbelok. Belok Beloknya kiri atau kanan? kiri. Oke, kita coba dulu kiri. Kemudian setelah berbelok, dia harus ngapain lagi? Maju. Oke, move forward. Kemudian setelah maju, dia harus ngapain? Tadi kan ambil kargo. Sekarang kalau udah sampai, harus diapain kargonya? Put the cargo down. Betul. Put the kah? Kita klik. When start klik, berarti kita klik yang tombol warna hijau. Kita lihat. Ambil. Nah, beloknya salah ya. Beloknya itu dia harusnya kanan, karena kan dia ngadepnya ke sebelah sini kan. Nah, ngadepnya ke sini. Berarti kalau dia mau ke arah kargo, harus belok kanan. Oke, kita ganti turn left-nya ini jadi turn right. Nah, kita coba. Nah, udah betul. Oke, sampai sini paham cara mengerjakannya? Paham. Oke, sip. Kalau paham, silakan dilanjutkan untuk yang nomor selanjutnya. Oke, silakan Naufal. Sekarang Naufal yang share screen ya, biar nanti sama Kak Ayana dipantau. Oke, nah silakan. Kak Ayana kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai sampai bintang, boleh. Tapi misalnya, Kak, aku nggak sampai bintang, tidak apa-apa. Nanti sisanya bisa dikerjakan di rumah ya. Oke, silahkan.
Nah, ini harus ke yang ini, yang warna kuning. Berarti harus belok kemana? Kiri atau kanan? Oke, coba di play dulu. Coba Kak Ena lihat. Berarti harus ke sebelah kanan. Sesuai warnanya berarti katanya. Turn-nya aja yang dirubah. Kan itu right, berarti diganti jadi left. Oke, coba. Kok salah ya? Kotak kuning dalam portal kuning, kotak hijau di dalam. Oke, sebentar Kak Ena cek dulu. Oh, oke. Coba di stop share dulu. Di stop share dulu. Oke, Kak Ena tunjukin dulu nih. Jadi kan itu kotaknya kargonya itu kan tanda tanya kan? Jadi kan kita nggak tahu nih si kargonya itu warnanya warna apa? Warna kuning atau warna hijau. Nah, berarti kita harus pakai program kondisi. Nah, ini ya, ada videonya sebentar, belum kebuka. Nah, ini kan dia ada di persimpangan kan? Ada di persimpangan. Kita tuh nggak tahu kargonya ini warnanya kuning atau warna hijau. Berarti kita harus tambahkan program kondisi. Nah, udah betul tadi, yang pertama ini move forward. Nah, yang pertama ini betul move forward karena dia harus maju. Kemudian setelah maju dia harus ambil kargonya. Nah, selanjutnya ini kan kita nggak tahu nih tanda tanya kargonya ini warna kuning atau warna hijau. Nah, makanya di sini kita pakai program kondisi. Jadi program kondisi itu bisa kita gunakan kalau kondisinya itu lebih dari satu. Karena ini kondisinya kan ada dua, mau belok kiri atau belok kanan. Warnanya hijau atau bukan hijau. Nah, berarti kita pakai program kondisi nih. Masukkan program if else. Nah, kemudian jika warna mana? Kalau itu dibuka nih, warnanya green. Berarti dia harus nyimpan di mana? Di yang warna ini atau di tong sampah kalau warnanya green? Tong sampah. Oke, sebentar. Kak Ena takut. Sebentar. Terus maju. Warnanya bukan Naufal lapar, berarti Naufal harus makan. Kalau tidak, ini pun sama. Jika kargo warnanya hijau, berarti dia harus belok ke kiri. Else itu berarti jika tidak, ya. Else itu artinya jika tidak. Kalau tidak warna green, berarti dia harus berbelok ke kanan. Sampai sini paham enggak? Jadi kalau ada bentuknya itu kondisi, nah kita klik, kok nggak mau lihat? Oke, coba sekarang Noval share screen. Jadi kita harus menambahkan program kondisi. Nah, oke. If itu artinya jika. Jika warna kargonya hijau, maka dia harus berbelok ke kiri. Maju, kemudian simpan kargonya. Else itu berarti jika tidak, berarti dia harus bergerak ke arah kanan. Oke, kita lihat nih, kalau belok ke kiri berarti ke yang kuning apa yang warna tong sampah ya. Ambil, oh warnanya kuning. Nah, berarti ke situ. Oke, sampai sini paham?
Jadi kalau yang warnanya kuning itu berarti eh yang dipakainya if-nya atau else-nya. Apa? Tadi kan kargonya kan warna kuning, bener kan? Nah, kalau kargonya warna kuning, berarti yang dijalankannya program if-nya atau program else-nya kalau warna kuning. Harusnya. Betul. Sip. Silakan dilanjutkan. Nah, kemudian ini Naufal nih. Kalau di sini ada program yang berulang, silakan Kak, Naufal pakai program repeat ya. Kalau ada program yang berulang, pakai repeat. Lihat pergerakannya, kalau dia berulang berarti pakai program repeat. Lihat dia bergeraknya berapa kali, Naufal. Melangkahnya berapa kali. Nah, ini kan move forward itu kan diulang ya 2 kali ya. Bisa pakai program repeat nggak kira-kira move forwardnya? Kalau ada dua seperti itu. Bisa. Oke, pakai pakai program repeat aja. Repeatnya berapa kali? Dua. Kalau repeatnya dua, silahkan ganti jadi dua. Nah, move forwardnya berarti tinggal sisa satu dong. Kan udah diulang 2 kali. Kalau nanti move forwardnya di dalamnya ada dua, dua dikali dua jadi 4. Jadi move forwardnya harus satu. Nah, jadi kan satu dikali dua jadi dua. Betul? Oke, silahkan dilanjutkan. Dia sekarang ada di persimpangan. Oke, kalau green berarti dia harus mana? Belok atau lurus? Oke, dicoba. Oke, sip. Nah, oke. Oke, coba. Belum disuruh belok, dia kan harus belok. Jadi sebelum di repeat, dia harus belok dulu.
Oke, sip, keren-keren. Nah, ini agak ribet nih di sebelah persimpangannya. Oke, coba. Nah, dia belum disuruh belok nih, belok dulu. Else-nya sebelum move forward, dia harus belok dulu. Oke, sip, keren. Oke, sip. Terima kasih. Nanti untuk yang bintangnya itu nanti dilanjutkan ya. Sekarang silakan diklik yang menyortir kargo. Nanti itu dilanjutkan setelah Zoom ini aja nggak apa-apa. Nah, kemudian klik yang nomor 2 dulu. Yang dua dong ini. Nah, nanti yang bintangnya itu bisa dikerjakan mandiri juga ya. Oke, sekarang Kak Yana yang share screen, boleh di stop share dulu. Screen. Nah, sekarang kita mengerjakan lesson untuk project yang ada di Scratch-nya ya. Nah, ini program Scratch-nya itu pakai program kondisi. Nah, nanti cara pengerjaannya seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita harus baca dulu buku petunjuk atau buku bukletnya. Oke, sebentar di tempat Kak Yana masih loading. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Tadi ngerjain lesson yang satu. Aman? Aman. Aman ya? Oke. Nanti untuk yang bintangnya boleh dikerjakan setelah Zoom ini selesai. Sekarang kita masuk dulu ke yang lesson Scratch-nya terlebih dahulu.
Oke, masih loading sebentar ya. Nah, seperti biasa, kita lihat pokoknya kan buku pertama, sila kemudian lihat. Jadi ini contoh dengan contoh yang di sekitar si tepi berubah arah bebas, dia Bentar memantau. kak, kita ke apa tuh? Ke gamenya nggak Kenapa-napa? bisa lagi. Kayak untuk ke gamenya kayak mini mini apa ya, Mbak? Kayak Kenapa-napa? mini kita ke gamenya nggak bisa lagi. Coba di share screen dulu, kalian lihat. Oh, kok bisa? Ini bisa. Oke, nggak apa-apa pakai screen yang punya Naufal aja. Coba diklik bendera hijaunya Naufal. Lihat nih, bolanya itu dia bergerak bebas. Kalau dia menyentuh sisi, dia akan memantul, kemudian berubah warnanya. Oke, jadi hasil akhirnya itu harus seperti ini. Sekarang coba scroll ke bawah. Nah, ini ada petunjuk-petunjuknya. Nanti Naufal harus mengikuti petunjuk yang ada di bukletnya. Coba diklik dulu petunjuk yang pertama. Nah, selesaikan tugas ini dengan menggunakan perintah gerak langkah. Nah, di sini adalah program yang bisa Naufal gunakan untuk menggerakkan si bolanya. Oke. Kemudian petunjuk yang kedua, diklik dulu. Petunjuk yang kedua. Nah, jika di pinggir pantulkan. Nah, jadi nanti dia kalau di pinggir dia akan memantul. Kemudian petunjuk yang ketiga coba diklik. Nah, ini ada program jika lagi nih. Jika menyentuh pinggir, maka dia akan berubah warna. Berubah warnanya ini pakai yang next kostum atau kostum berikutnya. Oke. Kemudian petunjuk yang terakhir. Nah, ini penempatan awal. Jadi, sebelum Naufal memasukkan langkah ke satu, langkah kedua, dan juga langkah ketiga, dimulai dari menambahkan dulu program penempatan awal. Oke, berarti dimulainya ini dari petunjuk yang nomor 4 dulu, baru dia kembali ke yang nomor 1 petunjuknya. Sampai sini paham? Kurang. Kurang paham, oke. Kita coba lagi ke yang petunjuk pertama dulu deh. Tutup-tutup dulu petunjuknya. Yang bola berwarna dulu, bola berwarna dulu. Nah, Naufal harus membuat proyeknya itu adalah si bolanya ini kalau dia bergerak kemudian menyentuh sisi, maka dia akan memantul kemudian berubah warna. Nah, langkah pertama, Naufal harus menentukan dulu posisi pertamanya mau di mana dulu. Nah, berarti kalau mau menentukan penempatan atau posisi awal, berarti yang pertama dilihat itu petunjuk yang nomor berapa tadi? Petunjuk yang Nomor nomor berapa tadi? Nah, terakhir. ya, coba diklik dulu petunjuk yang terakhir. Nah, penempatan awal. Nah, penempatan awal itu, jadi nanti gini Naufal. Sebelum si bolanya ini bergerak, kita atur dulu posisinya ada di mana, ukurannya berapa, kemudian warnanya apa. Nah, berarti Naufal harus menambahkan program untuk penempatan awal dulu. Coba sekarang di sini bikin projectnya dulu, bikin programnya dulu. Ini belum belum dirubah dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Berarti kalau kita mau ngeplay tadi tambah apa dulu programnya kalau mau memulai? Oke. Kemudian tadi di penempatan awal program apa dulu pertama? Buka lagi bukletnya kalau lupa.
Nah, atur berarti kalau dalam bahasa Inggris itu set. Nah, programnya samain kayak yang ada di contoh. Oke, ganti nilainya biar dia ada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya yang terakhir apa tuh? Mengarah ke, berarti point in direction. Hapus, ini close dulu, close dulu. Nah, berapa nilainya tadi? 45. Oke, baru sekarang ke petunjuk yang pertama. Nah, perhatikan. Di sini, selesaikan tugas ini menggunakan perintah gerak langkah atau move dan selamanya. Jadi sebelum masukkan gerak, tambahkan dulu program selamanya. Nah, baru masukkan program geraknya. Oke, petunjuk selanjutnya. Kalau dalam bahasa Inggris ini if on edge, bounce. Nah, seperti itu. Baru petunjuk yang selanjutnya. Nah, silahkan. Ini pakai program kondisi. If then, kalau jika maka. Di dalam, kan dia diulang terus. Kalau diulangnya terus-terusan, berarti if then-nya di dalam forever. Nah, if-nya isi dengan menyentuh pinggir. Touching berarti kalau dalam bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggrisnya? Touching. Di program sensing, pilih touching. Nanti Kak Yana rubah pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, mouse pointernya ganti. Kalau pinggir itu edge. Nah, kemudian di dalamnya tambahkan katanya kostum berikutnya. Oke, sebelum dicek, Novel sampai sini paham nggak ngerjainnya? Paham dulu nggak? Soalnya nanti di next nomornya itu nanti ikutin petunjuknya. Oke, kalau paham, diklik dulu tombol save, baru dicek. Dulu, oke, coba dimainin dulu. Kita lihat hasilnya sama atau tidak. Ah, warnanya belum. Coba dimatikan dulu, klik tombol merahnya.
Oke, ke kostum Naufal. Di pojok kiri atas itu ada kostum. Nah, coba diklik. Oke, harusnya udah bisa berubah. Coba balik lagi ke kode. Balik lagi ke kode. Ayana cek dulu. If touching edge, next kostum. Oke, coba di play lagi. Oh, Naufal coba dimatikan dulu, dimatikan. Nah, if on edge-nya, ini simpan di sini, di terakhir. Dipindahin. Nah, nah, coba di play. Nah, oke, sudah sama? Coba diklik tombol cek, benar enggak? Sudah. Oke, tombol ceknya diklik. Oke, sip. Next level. Oke, yang nomor 2. Seperti biasa, silakan Naufal bukletnya. Nah, itu ada penempatan awal, berarti penempatan awal dulu yang dimasuk. Oke. Nah, memprogram kondisi jika kursor menyentuh bintang, bintang bersembunyi. Kemudian gunakan repeat forever. Nah, berarti pakai forever dulu, baru masukin jikanya. Bintang bersembunyi. Jika kursor menyentuh bintang, bintang bersembunyi. Berarti kalau program untuk menyembunyikan apa? Kan show itu memunculkan. Kalau untuk menyembunyikan berarti apa? Hide. Betul. Coba dimasukkan hide-nya ke dalam di mana nih? Nah, oke, sip. Lanjut petunjuk selanjutnya. Bintang muncul katanya. Nah, ketika spasi ditekan, bintangnya muncul. Berarti tambahkan program event lagi. Enggak, kalau event itu berarti dia terpisah. Nah, terpisah kalau dia. Ketika tombol spasi ditekan, bintang muncul. Berarti tambahin apa untuk memunculkan bintang? Kalau hide itu menyembunyikan. Berarti kalau untuk memunculkan, show. Show. Oke, akan ditambahkan program show-nya. Oke, petunjuk yang terakhir. Program bintang yang lain. Oke, coba ditutup dulu bukletnya. Nah, coba di scroll bintangnya ada berapa? Di scroll dulu ke bawah. Ini stage-nya, Yang mana? yang ini nih. Stage-nya.
Oh, bintangnya ada 5. Sekarang Naufal bikin program yang ini sama semuanya programnya di semua bintang. Mau kayak anak kasih tahu nggak cara cepatnya? Mau. Duplikat gini nih. Caranya gini Naufal. Diklik yang ini nih, diklik, diklik sambil ditahan, geser ke sebelah sini. Masukkan ke start yang kedua. Pasin dulu, jangan dilepas. Diklik, arahkan dulu ke yang nomor bintang 2. Jangan dulu dilepas, kita lihat dulu terus. Nah, kalau udah goyang, lepasin. Coba dicek. Nah, sama, seterusnya kayak gitu ya. Kalau si bintang tempat ini udah goyang, berarti udah pas. Nah, ini posisinya ini dulu, Noval. Dia bertumpuk. Nih, yang ininya di... Nah, start yang kedua dulu. Start yang kedua diklik. Start kedua, start kedua, start kedua, start kedua, start kedua. Nah, ini udah masuk nih, ini dia numpuk nih. Nah, oke, sip. Lakukan untuk bintang yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau udah goyang-goyang berarti dia udah pas. Oke, sudah semuanya. Kalau udah semuanya, coba di play. Oke, kalau mau memunculkan bintangnya gimana? Nah, oke. Sip, udah bagus. Oke, well done. Sip. Oke, lihat lagi petunjuknya. Kalau ada penempatan awalnya di awal dulu dimasukin ya. Coba harus gimana katanya ubur-uburnya tuh. Oke, coba lihat petunjuknya. Oh, berarti ketika apa tuh?
Nah, sip, pintar. Sip. Keren, 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 keren. Oke, coba dicek. Oke, gampang kan ya? Yang penting, Naufal itu mengikuti petunjuk yang udah diberikan. Kalau Naufal bisa ngikutin petunjuk, insya Allah pasti bisa ngerjain. Dan perlu diingat, kalau ada petunjuknya itu penempatan awal, berarti harus dipasangnya di awal dulu. Baru diikuti sama petunjuk-petunjuk yang lainnya. Oke? Nah, nanti ini sisanya masih banyak waktunya juga yang bisa dikerjain. Nah, sekarang klik scratch kondisinya dulu. Nah, yang nomor 3. Nah, ini cuma ada soalnya ada 3. Nah, skrip untuk kelelawar mana yang akan membuat dinding labirin tidak bisa ditembus? Nah, berarti dinding labirin ini dia harus, sorry, warna. Oke, berarti silahkan pilih program jika menyentuh warna. Nah, berarti yang jika menyentuh warna ini yang mana nih? Yang ini aja kan? Yang ini sama yang ini kan? Oke. Nah, kemudian programnya ini akan diulang secara terus-terusan. Berarti pakai yang mana nih? Yang bisa terus-terusan. Oke, coba diklik answer. Oke, sip. Oke, nah ini kargo nih. Nih, lihatlah skrip ini dan pilih dalam kondisi apa Marsbot Marsbot akan mengambil kargo. Kondisi apa kalau dia ambil kargo? Jika, nih kalau dia mengambil kargo ini kan, ya, berarti kalau diambil kargo, yang dipenuhi itu yang jikanya atau sebaliknya? Dia akan ngambil kargo jika apa? Jika ambil beban, Dia akan ambil kargo atau ambil beban jika apa? jika kargo berbentuk prisma. Oke, berarti pilihan yang betul yang mana? Bila kargo di bawah bot Mars berbentuk prisma. Nah, itu. Oke, nomor 3. Nah, apa yang harus dilakukan untuk membuat sprite meluncur ke posisi acak? Nah, kondisi apa biar si sprite-nya itu meluncur? Kalau diapakan? Nih, si sprite-nya ini akan meluncur kalau diapakan sama Nova? Diklik tombol spasi. Masa diklik tombol spasi, kemudian apa lagi satu lagi? Mouse ditekan. Berarti pilihannya yang mana? Klik tombol spasi dan kemudian klik mouse. Oke, coba. Oke, sip. Keren. Udah selesai. Nah, Naufal, nanti Naufal ini nih sisa-sisanya yang ini kan masih ada nih. Baru dikerjain 9 dari 12. Ini belum dikerjain. Ini baru dikerjain 3 dari 12. Nanti ini Kak Yana kasih waktu selama 1 minggu sampai dengan pertemuan pekan depan.
Silahkan Naufal dikerjakan sisa-sisanya. Oke, kalau nanti Naufal ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan via WhatsApp ke Kak Yana. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu tidak? Biar nanti tidak kebingungan. Tidak. Aman ya? Nanti kalau Naufal mau tanya, langsung aja chat ke Kak Yana. Kak, aku yang nomor satu, kemudian lesson step yang nomor 10 misalnya, belum paham. Boleh dibantu, nanti sama Kak Yana bantu. Oke? Sip? Oke deh, sip. Terima kasih Naufal. Oke? Lebih enak belajarnya sendiri-sendiri atau barengan nih? Sendiri. Sendiri ya. Kalau barengan itu rame dan fokusnya terbagi. Oke, sip. Sudah cukup bagus, Naufal. Untuk pengerjaan yang Scratch itu, kuncinya Naufal harus mengikuti buku petunjuk atau mengikuti buklet. Oke, kalau Naufal bisa ngikutin buklet, nanti bisa mengerjakan. Kemudian nanti kalau petunjuknya ada penempatan awal, berarti program penempatan awal ini harus disimpan dulu di bagian atas atau di awal. Baru dilanjutkan dengan petunjuk-petunjuk selanjutnya. Oke, sudah cukup paham? Paham. Oke deh, sip. Terima kasih Nopal, waktunya juga sudah lewat. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar, kayaknya simpan dulu. Oke, boleh sekali lagi. Lihat ke kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Keren sekali Noval. Nanti pertemuan pekan depan kita di hari Kamis lagi ya. Nanti kalau ada perubahan jadwal, nanti sama Kaina diinfokan sama Bunda. Oke, terima kasih Noval. Selamat berlibur. Nanti kita ketemu lagi di pekan depan. Kaina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Nah. Ya, terima kasih. Silahkan dilanjutkan ya.